Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahma. Saya dari Jurnalis 3A dengan NIM 1204050019. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai 25 teori komunikasi beserta contohnya. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama ada teori interaksi simbolik, menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh simbol yang diberikan oleh orang lain. Interaksi simbolik tidak hanya apa yang kita bicarakan, tetapi lebih menekankan pada bahasa dan gerak tubuh seseorang dalam responnya. Contohnya, pada dasarnya kan dalam teori ini intinya itu menginterpretasi simbol yang kita terima, baik simbol verbal maupun non-verbal. Salah satu simbol verbal adalah menggunakan bahasa dalam suatu interaksi. Bahasa adalah sumber dari makna. Salah satu contoh populer saat itu yang saya ambil adalah tentang pidato Ahok di Kepulauan Seribu. Nah, dalam isinya, Ahok berbicara tentang pemakaian surat Al-Maidah ayat 51 oleh oknum politisi. Ahok mempunyai niatan bahwa surat Al-Maidah 51 ini sering dipakai sebagai alat kebohongan oknum politisi. Tetapi ternyata ditanggapi lain oleh beberapa pihak seperti salah satunya FPI atau Front Pembela Islam. Dia beranggapan bahwa Ahok telah menistakan agama Islam karena telah membawa surat Al-Maidah yang pada intinya terdapat dalam kitab suci Al-Quran untuk kegiatan politik Ahok. Nah, maka dari sini kita harus berhati-hati dalam menggunakan bahasa karena pemakaian bahasa akan mempengaruhi kita sendiri. Kemudian yang kedua ada teori manajemen makna terkoordinasi, yaitu membantu menjelaskan bagaimana individu bisa saling menciptakan makna dalam sebuah percakapan. Asumsi ini dikembangkan berdasarkan pandangan yang menganggap bahwa percakapan adalah basic material yang membentuk sebuah dunia sosial. Dalam percakapan dan melalui pesan yang kita kirim dan kita terima, orang saling menciptakan makna. Saat kita menciptakan dunia sosial kita menggunakan berbagai aturan untuk mengkonstruksi dan mengkoordinasikan makna. Nah, salah satu contohnya yaitu saya ambil ada seorang gadis bernama Dinda. Dia penyuka budaya musik Korea atau biasa disebut K-pop. Nah, Dinda ini menyukai K-pop sejak SMP, tetapi sejak SMP dia hanya menyalurkan K-pop hobinya itu sendiri tanpa adanya orang yang memiliki kesukaannya seragam. Nah, sejak awal masuk SMA, ternyata Dinda mulai menemukan banyak teman yang menyukai budaya K-pop. Dan dari situlah Dinda dan teman penyuka K-pop ini serasa memiliki dunia sendiri, dunia sosial sendiri. Setiap kali mereka berkumpul, hal yang pasti mereka bicarakan yaitu tentang K-pop. Mereka sering lupa waktu gitu untuk membahas hal yang berbau Korea, mulai dari band baru, artis baru, bahasa Korea, dan membicarakan kejadian-kejadian yang berkaitan dengan artis Korea. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada teori informasi. Teori ini menitik beratkan pada komunikasi sebagai suatu transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan media dalam berkomunikasi. Contohnya, saya berkomunikasi melalui aplikasi chat di handphone. Keempat, ada teori disonansi kognitif. Teori ini membahas mengenai perasaan ketidaknyamanan seseorang yang diakibatkan oleh pemikiran, sikap, dan perilaku yang tidak konsisten dan kemudian memotivasi orang tersebut untuk mengambil langkah untuk mengurangi ketidaknyamanan tersebut. Nah, contohnya yaitu saat itu ada Perdana Menteri di Malaysia bernama Najib Razak telah mengatakan di dalam pidatonya bahwa perilaku gay, lesbian, dan waria adalah bagian daripada budaya menyimpang yang seharusnya tidak punya tempat di negeri ini. Tetapi rupanya statement dari Perdana Menteri tersebut tidak dihiraukan oleh dua pasangan gay kelahiran Malaysia bernama Neo dan pasangannya yang merupakan keturunan Afrika Amerika bernama Phineas. Nah, Neo ini seorang penderita gay etnis Cina yang menikahi pasangan produser musiknya di New York tahun lalu dan telah memenuhi sumpah untuk mengadakan pesta pernikahan di Malaysia, negara asalnya Neo. Mereka percaya bahwa pernikahan tersebut adalah yang pertama kali yang terjadi di negara mayoritas Muslim. Pada saat itu tepatnya, pasangan gay ini mengadakan resepsi tertutup dengan sekitar 200 tamu termasuk beberapa wartawan Cina yang diminta untuk tidak melaporkan acara tersebut sampai pernikahannya selesai. Kemudian yang kelima ada law of effect. Karena adanya law of effect ini timbul reaksi
atau asosiasi antara tingkah laku yang menghasilkan sesuatu yang kemudian disebut dampak atau hasil atau efek. Nah, saya mengambil contoh di sini yaitu ketika saya mendapatkan hukuman karena saya tidak bicara tidak sopan kepada dosen. Kemudian yang keenam ada teori deduktif. Teori ini yaitu cara berpikir dari umum ke khusus yang mengandung premis mayor, premis minor, dan konklusi. Teori ini diterapkan pada penelitian kuantitatif yang membuat hipotesis untuk kemudian diverifikasi di lapangan melalui penelitian. Nah, contoh yang saya ambil yaitu sebuah kalimat peraturan lalu lintas harus dipatuhi dengan sebaik-baiknya. Peraturan dibuat bukan untuk mempersulit pengendara ketika mengemudikan kendaraannya di jalanan. Akan tetapi, peraturan dibuat untuk ketertiban dan keamanan pengendara. Sayangnya, akibat tidak mematuhi peraturan lalu lintas, banyak terjadi kecelakaan. Sebagai contoh adalah banyaknya kendaraan bermotor yang menerobos palang kereta api. Sudah banyak kecelakaan akibat pelanggaran lalu lintas ini. Padahal, menunggu beberapa menit sampai kereta api lewat adalah hal yang patut diutamakan demi keselamatan bersama. Selain keselamatan di jalan, kelengkapan surat berkendara juga harus diperhatikan, seperti SIM dan STNK. Dengan demikian, akan tercipta suasana jalan raya yang tertib dan aman. Kemudian yang ketujuh, itu ada teori induktif, merupakan kebalikan dari teori deduktif, yakni berpikir dari khusus ke umum yang digunakan pada penelitian kualitatif, seperti contohnya kemudahan akses internet seperti mengakses jaring sosial, Twitter, Facebook, Instagram, dan mengakses apa-apa yang dibutuhkan melalui internet hanya dengan menggunakan perangkat mobile menjadikan masyarakat kita latah. Sebagai contoh adalah padahal kita tidak membutuhkan suatu barang yang sebenarnya fungsi barang tersebut bernilai kecil, namun tidak jarang kita membeli produk tersebut dari berbagai toko online atau iklan yang banyak bermunculan di berbagai jejaring sosial lewat akses internet yang serba cepat dan juga mudah. Sadar atau tidak sadar, semua kemudahan itu mengarahkan kepada kita untuk berperilaku konsumtif. Dan yang lebih parah lagi adalah perilaku konsumtif tengah menjadi virus yang menyebar luas di kalangan masyarakat Indonesia saat ini. Kemudian yang kedelapan ada Communication Privacy Management Theory. Nah, teori ini adalah bahwa setiap orang memiliki sistem pengambilan keputusan mengenai informasi apa saja yang layak diungkap ke publik atau sebaiknya disimpan untuk diri sendiri atau privacy information. Nah, contohnya yaitu dalam konteks wawancara kerja. Ketika seseorang diberikan pertanyaan, mengapa Anda berhenti dari perusahaan sebelumnya? Nah, ia akan melakukan seleksi informasi secara internal dengan pengaturan informasi pribadinya yang selayaknya tidak akan merugikan dirinya nih. Jika ia menjawab dengan jujur, misalnya ia menjawab bahwa ia dianggap tidak diperlakukan dengan adil oleh perusahaan sebelumnya, maka pewawancaranya mungkin akan menilai bahwa dirinya sebagai pribadi yang kurang beretika, sehingga ia pun kemudian gagal diterima dalam perusahaan baru tersebut. Seperti itu. Kemudian yang 9 ada teori sikap atau standpoint. Adalah salah satu cara terbaik untuk mengetahui bagaimana keadaan dunia dimulai dari sikap atau sudut pandang wanita. Contohnya, saya diminta untuk menyampaikan sudut pandang saya terhadap kondisi pandemi di dunia saat ini. Kemudian yang terakhir ada yang 10, ada grouping. Itu proses pengambilan keputusan yang terjadi pada kelompok yang sangat kohesif, di mana anggota-anggota kelompoknya ini berusaha mempertahankan konsensusnya kelompok ini, sehingga kemampuan kritisnya itu tidak ada lagi. Maksudnya tidak lagi efektif. Nah, contohnya yaitu bencana pesawat ulang-alik Challenger yang terjadi pada Selasa 28 Januari 1986. Nah, kasus ini tuh adalah, jadi saat itu ada pesawat yang ingin diluncurkan, namun saat itu tuh ada beberapa kepala mekanik yang ingin meluncurkan pesawat. Nah, sebenarnya udah dikasih tahu dari orang yang mengerti sama mesin pesawatnya dan memberitahu bahwa pesawat ini ada yang salah. Namun kepala mekanik tetap menjalankannya dan memberi tugasnya kepada anggota-anggotanya, dan anggota-anggotanya juga menjalankan tugas sesuai perintah kepala mekanik.
Dan ternyata benar, ketika pesawat itu terbang, di beberapa nggak lama dari itu ternyata pesawatnya itu meledak gitu. Dan lebih parahnya lagi, ketua atau kepala mekaniknya mengatakan ini bukan salah dari kami, tetapi ini semata-mata hanya bencana. Padahal di awal sudah dikasih tahu kan bahwa ada yang salah, tapi kelompoknya tetap mengatakan bahwa ini tidak ada yang salah dan siap diluncurkan, dan mengatakan bahwa kelompoknya tidak salah. Kemudian yang ke-11 ada teori budaya konteks rendah. Ini dibuat oleh Edward Hall, di mana adalah gaya komunikasi yang to the point, mengatakan apa adanya, bahkan mereka cenderung belak-belakan. Nah, contohnya yaitu saya ambil ada perusahaan asal Jepang yang mempunyai cabang di Indonesia, dan mereka selalu menempatkan orang asli Jepang sebagai leadernya karena mereka meyakini bahwa kualitas seorang Jepang lebih baik daripada orang lokal. Dalam berpendapat, orang Jepang cenderung lebih mempercayai orang asli Jepang, sehingga setiap pendapat orang lokal selalu tidak disetujui dalam melakukan sebuah pendapat gitu. Kemudian ada teori komunikasi konteks tinggi. Nah, gaya komunikasi ini bersifat ambigu yang menuntut penerima pesan untuk menafsirkannya sendiri. Contohnya, sebagian besar dari kita tentu pernah bertanya kepada pasangan kita, "Kamu kenapa?" gitu. Dan pasangan kita kemudian menjawab dengan kalimat, "Aku nggak kenapa-napa." Diikuti dengan raut wajah yang muram. Itu kan jawaban "aku nggak kenapa-napa" itu sebenarnya, apalagi dengan raut wajah muram ini, tidak serta-merta bisa dimaknai secara sederhana. Terkadang ada sesuatu yang disembunyikan dari jawaban dan ekspresi wajah tersebut. Si penerima pesan harus bisa menafsirkan dengan baik atau lebih peka. Kemudian yang ketiga ada teori agenda setting, adalah menciptakan public awareness, kesadaran masyarakat dengan menekankan sebuah isu yang dianggap paling penting untuk dilihat, didengar, dibaca, dan dipercayai di media massa. Contohnya yaitu tim redaksi Mata Najwa. Kemudian ke-14 ada teori use and gratification, di mana teori ini mencoba menjelaskan tentang bagaimana audiens memilih media yang mereka inginkan. Mereka merupakan audiens atau halayak yang secara aktif memilih dan memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda-beda di dalam mengkonsumsi sebuah media. Contohnya, saya ngambil dari mood seseorang akan sangat mempengaruhi saat ia memilih media yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Ketika dia sedang bosan, mungkin dia akan memilih sesuatu atau film atau sinetron yang lebih menarik dan menegangkan. Berbeda dengan orang yang sedang lelah, stres, atau tertekan, mereka kemungkinan besar akan lebih memilih acara-acara yang santai dan rileks. Kemudian ke-15 ada teori pengurangan ketidakpastian. Proses komunikasi antara dua orang yang tidak saling kenal sebelumnya, sehingga berupaya mencari informasi guna mengurangi ketidakpastian. Contohnya, suatu hari saya ambil Christian menunggu waktu kuliah di kampus. Di sebelahnya duduk seorang wanita yang tidak dikenalnya, yang merupakan mahasiswi kampus tersebut juga. Setelah 5 menit berlalu, mereka merasa saling tidak nyaman dengan suasana tegang karena mereka tidak saling mengenal dan terus berdiam diri. Ada rasa ketidakpastian, apakah orang di sebelahnya merasa tidak nyaman atau berpikir bahwa orang di sebelahnya itu sombong karena tidak menyapa dan mengajak berkenalan terlebih dahulu. Akhirnya Christian ini menyapa wanita itu dan mengajaknya berkenalan. Belum lama mereka mengobrol dan akhirnya mereka masuk ke kelas masing-masing. Christian mengalami ketidakpastian kembali dengan berpikir apakah wanita itu menganggapnya sok kenal. Tapi kan Christian juga kemudian memiliki keinginan untuk mengurangi ketidakpastian tersebut dengan mengajak wanita itu berkenalan. Oleh karena itu dia mungkin lebih mengerti lebih baik tentang kemungkinan tingkah laku dari orang itu. Kemudian yang ke-16 ada teori nativisme. Teori ini berpandangan bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk Tuhan yang dapat berkomunikasi melalui verbal. Contohnya adalah orang Indonesia menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi satu sama lain. Kemudian yang ke-17 ada teori kognitivisme. Teori ini mengedepankan proses belajar dibandingkan dengan hasil proses itu sendiri. Contohnya adalah ketika saya fokus dalam proses belajar mengasah otak dibanding fokus pada hasil ranking di sekolah. Kemudian ke-18 ada teori inokulasi.
Teori ini mengemukakan bahwa lebih baik membekali terbujuk dengan argumen sanggahan daripada membiarkannya tidak siap menyangkal perspektif lawan. Contohnya adalah ketika saya lebih memilih terbujuk dengan pendapat kontra dari lawan daripada tidak tahu harus menyangkal seperti apa lagi. Kemudian yang ke-19 ada teori kultivasi. Teori kultivasi ini merupakan teori komunikasi yang membahas mengenai efek dari komunikasi massa. Contohnya, saya jadi semangat untuk meraih impian setelah menonton acara motivasi yang ada di channel YouTube dan manapun. 20 ada teori spiral of silence. Teori ini berkaitan dengan bagaimana terbentuknya suatu pendapat umum dalam masyarakat. Contohnya adalah saya ambil kasus Ahok dalam menistakan agama. Kaum mayoritas beropini bahwa Ahok benar-benar menista agama, sedangkan kaum minoritas beropini sebaliknya. Kemudian ke-21 ada teori norma dan budaya, di mana pesan dari media massa mampu mengubah norma yang sudah ada di dalam masyarakat. Di sisi lain juga mampu memperkuat norma yang ada dalam masyarakat. Nah, contoh yang saya ambil di dalam ini yaitu muncul norma kebarat-baratan setelah terlalu sering menayangkan budaya barat. Kemudian yang ke-22 ada teori dependensi efek komunikasi massa. Kepercayaan individu kepada media akan berkembang apabila kebutuhan informasional yang tidak dapat ditemukan dalam pengalaman langsung terpenuhi. Contohnya adalah ketika saya mempercayai bahwa pernikahan itu indah ketika saya belum pernah mengalaminya. Kemudian yang ke-23 ada teori birokrasi. Model birokrasi seringkali dipakai untuk mencapai komunikasi organisasi yang efektif. Contohnya adalah ketika menjadi seorang pemimpin organisasi, saya menggunakan sistem birokrasi yang benar ketika berkomunikasi. Kemudian ke-24 ada teori analisis transaksional. Analisis transaksional merupakan pendekatan psikoterapi yang menekankan hubungan interaksional. Contohnya adalah ketika saya menganalisis informasi yang dibicarakan oleh teman saya. Kemudian yang terakhir, yang ke-25 ada teori struktural fungsional. Pemikiran struktural fungsional dipengaruhi oleh pemikiran biologis yang menganggap masyarakat saling ketergantungan akibat konsekuensi dari bertahan hidup. Nah, contoh dari teori ini yaitu saya membagi-bagi tugas karyawan saya di media. Mungkin itu 25 teori komunikasi yang bisa saya jelaskan secara singkat beserta contohnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan umumnya untuk teman-teman yang menonton video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.